Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Hari ini kita akan membahas bukan ini, belum. Jadi saya baru aja selesai baca Diet Kenyang dari Dewi Huges dan akan mulai menulis skripnya mungkin malam ini atau besok. Baru setelah itu akan direkam, edit, upload. Oke. Jadi mungkin dalam minggu depan akan saya bikin kupas tuntas diet tentang diet kenyang. Selain itu juga saya masih harus baca-baca dikit, saya harus masih nonton videonya juga untuk mengetahui lebih dalam tentang diet kenyang. Hari ini kita akan melakukan sebuah sesi tanya jawab Q&A. Jadi satu video 3 pertanyaan, series baru lagi. Udah banyak banget seriesnya, saya nggak tahu udah ada berapa. Anyway, pertanyaan-pertanyaan akan saya ambil dari comment section di bawah. Dan akan saya pilih 3 pertanyaan setiap video seperti ini dan akan saya coba jawab sebaik mungkin. Oke? Without further ado, let's do this. Pertanyaan pertama dari The Doctor's Diet. Dokter kok ganteng banget, minta tips gantengnya dong, makasih. Terima kasih kepada The Doctor's Diet atas pertanyaannya. Saya nggak bisa beri tipsnya, ganteng itu subjektif juga. Dan saya rasa ini semua dari genetik ya. Sama-sama. Semoga channelnya berkembang ya. Next. Oke, yang tadi bercanda aja ya guys. Oke, bercanda. Habis ini baru pertanyaan yang benar ya. Pertanyaan pertama setelah ini. Alright? Yang tadi cuma bercanda. Oke, let's go. Pertanyaan pertama dari Wika Fauzia. Dok, apa orang yang punya asam urat tinggi boleh mengkonsumsi telur atau makanan tinggi protein? Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Mbak Wika Fauzia. Pertama-tama kita harus tahu dulu asam urat tinggi itu apa. Asam urat tinggi atau hiperuricemia adalah keadaan di mana asam urat di dalam darah meningkat melebihi batas normal. Hal ini bisa terjadi secara garis besar karena 2 hal. Yang pertama adalah karena produksi darah asam urat yang terlalu berlebihan. Dan yang kedua adalah menurunnya pengeluaran asam urat dari urin. Nah, meningkatnya produksi asam urat ini bisa disebabkan oleh banyak hal lagi. Salah satunya adalah penyakit bawaan. Habis itu juga karena olahraga yang terlalu berlebihan dan terlalu keras. Dan yang ketiga karena konsumsi makanan dengan kadar purin tinggi. Nah, purin ini apa lagi? Purin adalah sebuah senyawa yang terkandung dalam makanan dengan kadar protein tinggi, biasanya. Nah, purin ini akan dipecah menjadi asam urat. Nah, makanya kenapa asam uratnya akan meningkat di dalam darah. Justru kasus hiperuricemia yang disebabkan oleh makanan dengan kadar purin tinggi itu hanya sebagian kecil saja. Dan sebagian besar lainnya itu biasanya disebabkan juga oleh penurunan dari fungsi ginjal. Jadi asam uratnya sulit dikeluarkan dari urin. Biasanya juga adalah kombinasi dari keduanya. Jadi makanannya terlalu berlebihan, produksinya terlalu berlebihan, setelah itu pengeluarannya juga berkurang. Gitu. Nah, makanan dengan kadar purin tinggi itu apa aja sih sebenarnya? Yang harus kalian perhatikan, yang paling harus diperhatikan oleh pasien dengan asam urat tinggi, salah satunya adalah alkohol. Habis itu makanan organ dalam. Jadi misalnya usus, tiram pelok, otak, dan lain sebagainya itu memiliki kadar purin yang tinggi. Dan yang ketiga, itu biasanya adalah ikan-ikan kecil laut, anchovies, mackerel, sardine. Itu biasanya cukup tinggi kadar purinnya. Baru setelah itu yang perlu kalian perhatikan lagi adalah daging merah dan daging unggas. Hayo, siapa yang suka makan jeroan? Komen di bawah. Yang suka makan jeroan, atiram pelok goreng, usus, bla bla bla. Komen di bawah. Kalau untuk organ dalam, untuk alkohol, untuk ikan-ikan kecil, sebaiknya dihindari sama sekali untuk pasien-pasien yang asam urat tinggi. Tapi kalau misalnya daging merah atau daging unggas, saya rasa dimakan dengan jumlah yang terbatas, itu masih nggak masalah. Pertanyaannya tadi adalah mengenai telur. Telur justru memiliki kadar purin yang rendah, jadi aman untuk dimakan pada pasien dengan asam urat tinggi. Oke? Next. Pertanyaan kedua dari Bapak Reno Spam. Apakah latihan sebelum sarapan membuat massa otot berkurang? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Reno Spam. Oke. Saya akan mencoba menjawab. Latihan di sini saya asumsikan sebagai resistance training. Jadi latihan dengan beban ya. Bodyweight training atau misalnya ngangkat beban di gym. Dan maksudnya sebelum sarapan ini mungkin maksudnya dalam keadaan fasted. Jadi dalam keadaan tidak makan apa-apa sama sekali pada pagi hari sebelum kita mendapatkan kalori tambahan. Oke. Jadi sebenarnya yang akan saya bandingkan mencoba menjawab pertanyaan ini
adalah orang-orang yang latihan di pagi hari sebelum mereka sarapan, sebelum mendapatkan kalori. Dengan orang-orang yang berlatih di sore hari, yang sudah mendapatkan kalori di pagi dan juga di siang hari. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Tentu ada perbedaan. Karena pada orang-orang dengan keadaan fasted, di mana mereka berolahraga weight training di pagi hari, otomatis mereka akan mendapatkan kalori yang lebih sedikit. Jadi sisa kalori dalam tubuhnya, sisa energi dalam tubuhnya pasti akan lebih rendah daripada mereka yang berlatih di sore hari. Obviously. Nah, orang-orang yang berlatih di sore hari, mereka akan mendapatkan keuntungan di mana ada kalori tambahan di pagi, habis itu siang hari. Belum lagi kalau misalnya mereka ada pre-workout meal. Jadi ada tambahan energi lebih banyak lagi di sana. Sehingga angkatannya mereka itu akan lebih besar. Sehingga otot mereka seharusnya sesuai teori akan berkembang lebih cepat daripada mereka yang berolahraga dalam keadaan fasted. Itu teorinya sebenarnya. Masalahnya cuma di energi yang ada pada saat itu. Pertanyaan tadi adalah apakah menyusut apa enggak? Enggak. Kalau kalian weight training dengan benar, dengan makan yang benar, enggak akan menyusut. Percaya sama saya. Oke? Next. Pertanyaan ketiga dari Pak Nur Alim Mubarok. Dok, saya dulu SMP obesitas dan sekarang udah turun. Cuman lemak di perut dan di dada saya sukar hilangnya. Jadi saya malah nggak percaya diri sekarang. Solusinya dong, dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan untuk berbagi kepada kita semua. Permasalahan Bapak itu sebenarnya ada di banyak laki-laki di Indonesia maupun di luar negeri. Permasalahannya hampir-hampir sama. Jadi udah menurunkan berat badan sampai di titik tertentu, tapi bagian dadanya masih banyak lemak, setelah itu di bagian perutnya masih buncit. Laki-laki itu memang biasanya menyimpan lemak di bagian atas tubuh, jadi di perut dan juga di bagian dada. Sedangkan kalau perempuan itu biasanya cenderung menyimpan lemak di daerah bokong ke bawah. Dan yang terakhir hilang saat proses menurunkan berat badan itu ya di daerah tersebut. Kalau laki-laki di daerah perut, daerah dada. Kalau misalnya perempuan itu di daerah bokong, di daerah paha. Solusinya, terus turunkan berat badan kalian dengan konsisten. Ingat, bukan sprint tapi maraton. Jadi ini adalah proses yang mengambil waktu, memakan waktu cukup panjang. Jadi terus turunkan berat badan kalian dengan konsisten. Nantinya setelah kalian mencapai body fat tertentu, maka tubuh kalian otomatis lemaknya tersebut akan hilang. Bagaimana cara mencapai body fat tertentu? Tergantung. Kalau misalnya kalian mau six pack, kalian harus memiliki body fat kurang lebih di bawah 10% untuk laki-laki. Dan sulit banget untuk mencapai itu. Dan itu memerlukan body recomp yang terus-menerus. Jadi kalian perlu weight training juga, melatih massa otot kalian supaya massa otot kalian meningkat. Setelah itu, defisit kalori terus-menerus secara perlahan-lahan, pelan-pelan sampai lemak kalian hilang. Ya nggak hilang sih, pasti masih ada sih. Lemak kalian berkurang. Oke? Itu solusinya. And that's it for today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung di video ini atau di video-video lain juga boleh. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab secepatnya ya. Jadi kalau misalnya pas saya lagi buka, saya bisa jawab, akan saya jawab. Tapi kalau misalnya enggak, mohon maaf. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang saya kira bisa di-share dengan teman-teman, akan saya buatkan video seperti ini. Oke? Tell me if you like this kind of video. Dan saya akan membuat lebih banyak kalau misalnya kalian suka. Oke? That's it for today. Bye.